Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Putra Pratama dengan NIM 22101166. Saya dari Ekonomi Syariah B, angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk nilai tugas UAS, yaitu judul analisis biaya produksi UMKM. Baik, saya akan membahas tentang analisis biaya produksi UMKM. Oke, ini saya mewawancarai salah satu narasumber saya, itu Pak Ari. Dia itu berjualan sop. Nah, kenapa sih saya mewawancarai dia? Karena sotomi ini adalah makanan yang cukup populer di Indonesia ini. Nah, sotomi ini adalah campuran daging yang dicampur dengan mie kuning, risol, bihun, dan bumbu-bumbu tertentu. Sotomi biasanya disajikan dengan kuah atau kaldu panas, ditambah dengan beberapa potongan sayuran seperti tomat dan lain-lain. Pak Ari selaku penjual sotomi ini memiliki ide untuk menjual sotomi karena sotomi adalah makanan yang cukup disukai dan digandrungi banyak orang dari tua hingga muda. Baik, selanjutnya ini adalah biaya apa itu UMKM dan apa itu biaya produksi. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dan sedangkan biaya produksi adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual. Biaya produksi ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Menurut Studi Priharto 2023. Selanjutnya, apa sih yang dinamakan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah salah satu pasar dalam ekonomi di mana terdapat penjual dan pembeli yang bersaing tanpa ada pengaruh signifikan dari salah satu pihak. Sotomi ini termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna karena terdapat banyak penjual dan pembeli yang bersaing tanpa ada pengaruh signifikan dari salah satu pihak. Selanjutnya, analisis pasar. Nah, jika Pak Arif menaikkan harga sotomi, kemungkinan untuk penawaran akan menurun. Hal ini disebabkan karena sotomi yang naik membuat konsumen lebih mencari sotomi yang lebih murah dibanding sotomi pari. Jadi jika pari naikin harga sotomi, kemungkinan besar pari akan kekurangan apa akan kehilangan beberapa konsumennya karena konsumen lain akan mencari yang lebih murah dan yang lebih menguntungkan untuk mereka. Nah, sedangkan jika harga produk diturunkan, ada kemungkinan bahwa penawarannya akan meningkat. Nah, penawaran ini akan lebih dipilih oleh konsumen karena kan konsumen dengan mengeluarkan sedikit uang. Jadi, kenapa konsumennya naik? Karena konsumen akan mencari yang lebih untung, yang mengeluarkan lebih sedikit uang. Jadi, jika harga diturunkan, kemungkinan besar konsumen. Baik, ini kita lihat biaya produksi atau fixed cost. Analisis biaya produksi. Bisa kita lihat ini ya kualitas dan masa pakaian satuan perhitungan total bulan. Nah, ini maksudnya
gerobak ini kemungkinan bisa dipakai satu satu gerobak ini bisa dipakai 8 tahun. Saya nanya ke Pak Ari, harga satuannya ini sekitar 2.200.000. Nah, ini 1/9. Nah, maksudnya 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, 12 bulan dikali 8 tahun jadi 96 tahun. Jadi 22.200.000 dikali 1/9 hasilnya 22.916.000 per bulan. Harga per bulannya. Nah, kita lanjut sini. Fix cost-nya total biaya tetap fix cost-nya itu sekitar 833.580. Ini besar dikarenakan adanya sewa tempat, yaitu seharga 800.000 rupiah. Nah, untuk average fix cost-nya itu 833.580 nih per 50 kali 30. 50 ini maksudnya per porsi. Jadi satu hari per hari ini bisa menyajikan 50 porsi. 50 porsi ini kali 30 hari. Jadi sekitar 555,72 per. Selanjutnya, variabel cost. Bahan-bahannya ada daging sapi, tomat, bawang putih, bawang merah, bihun, tepung, mie, garam, gula, cabai, kecap, gas, saus sambal, beras. Total pengeluaran untuk variabel cost bulan 9.020.000 rupiah. Nah, untuk rata-rata biaya variabelnya adalah 9.020.000 per 50 kali 30 sama 6.000 per hari ini. Dan jumlah biaya total cost, total fixed cost ditambah total variable cost-nya. Jadi 833.580 yang tadi ditambah 9.020.000 sama dengan 9.835.580. Jadi total biaya yang dikeluarkan per hari dalam sebulan kurang lebih sekitar 9.835.580. Untuk average total cost-nya FC ditambah APJ sekitar 555 ditambah 6.013,33 rupiah, sekitar 6.569. Analisis biaya produksi untuk total revenue per hari, price dikali quantity. Jadi 15.000 dikali 50 karena per hari bisa menghasilkan 50%. Jadi untuk harganya itu paling menjual dengan harga 15.000 dikali 50 dengan 750.000. Untuk revenue per bulan ini Pari 22.550.000. Untuk pendapatan kotor yang diperoleh Pari dari penjualan soto mie selama sebulan sekitar 22.500.000 rupiah. Sangat besar. Jadi kita nggak boleh mandang remeh dagang soto mie itu pedagang yang lainnya. Karena ternyata hasilnya sangat besar di atas UMR. Untuk laba atau rupiah sebenarnya total revenue dikurang total cost itu sekitar 22.500.000 dikurang 9.835.580 rupiah, sekitar 12.664. Ini kurang lebihnya. Jadi laba bersih yang dapat per hari ini selama berjualan soto mie selama sebulan itu sekitar 12.664.
420 rupiah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis penulis terhadap biaya produksi pada UMKM pedagang, dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih yang didapatkan Pak Ari selama sebulan sebesar 12.664.20 apabila dalam sehari dapat terjual 50 porsi soto mie. Adapun jenis pasar dalam pedagang soto mie termasuk dalam pasar monopolistik. Jika dilihat dari keuntungan per bulan yang didapat oleh Pak Ari dan harga penjualan yang dibanderol 15.000 per porsi, dapat dikatakan bahwa keuntungan usaha soto mie cukup baik dan juga pentingnya bagi Pak Ari untuk melakukan analisis secara rutin karena perubahan dalam permintaan dan preferensi pelanggan, perkembangan strategi pemasaran dan penjualan lain dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Sehingga dengan rutin menganalisis pasar dagangan Pak Ari dalam pasar produk foto ini tetap bersaing dan mendapat hasil yang maksimal. Selanjutnya, baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan kata atau ada kesalahan pengucapan nama atau ada mungkin ada perhitungan. Maafkan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.